قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersumpah kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga saya bisa menyelesaikan kajian kitab takrib ini. Dan insyaallah kajian kitab takrib ini akan menjadi wirid atau akan menjadi kajian yang selalu kita kaji. Jadi kalau sudah khatam, maka insya Allah akan kita ulangi mulai awal lagi. Itu karena memang kitab takrib ini yang telah dikarang oleh Imam Abi Suja adalah termasuk salah satu kitab yang sangat baik. Kitab yang gampang untuk dipelajari. Kitab ini meskipun kecil, tapi lengkap, mencakup semua pembahasan dalam ilmu fikih. Baik itu pembahasan yang berhubungan dengan masalah ibadah, atau masalah muamalah, jual beli, juga masalah munakahah, masalah nikah, juga masalah qadha, masalah hukum peradilan, dan yang lainnya. Jadi meskipun kitab ini kitab kecil, tapi kitab ini mencakup semua bab dalam ilmu fikih. Di samping itu, kitab Abi Suja ini adalah kitab yang gampang. Kitab yang mudah untuk dipelajari dikarenakan bahasanya adalah bahasa yang sangat mudah. Bahasanya tidak sulit. Juga termasuk salah satu keistimewaan dari kitab takrib ini adalah kitab takrib ini adalah kitab yang sistematis. Maksudnya Imam Abi Suja dalam penyusunan kitab takrib ini, beliau susun kitab ini secara sistematis. Pertama kali yang beliau, misalnya kalau beliau menerangkan masalah toharo misalnya, maka terlebih dahulu beliau menerangkan arti toharo, kemudian menerangkan syarat-syaratnya toharo, alat-alatnya toharo. Begitu beliau susun kitab ini secara sistematis, jadi kitab ini sangat mudah untuk dipelajari. Di samping itu, kitab ini adalah kitab yang telah menjadi pedoman dan menjadi kitab pokok yang dipelajari bagi orang yang ingin belajar ilmu syafi'i, bagi orang yang ingin belajar fikih syafi'i. Kalau saya lihat, misalnya, bukan saja di Indonesia, di Arab sini, di Yaman, juga di Syria, juga di Mesir, dan di tempat-tempat yang mana madhab yang dianut adalah madhab syafi'i, pasti diajarkan di tempat tersebut kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Karena memang seperti yang saya kemukakan tadi, kitab ini adalah kitab yang mudah. Bahasanya gampang, fleksibel, dan tidak terlalu rumit. Khususnya bagi orang yang pertama kali ingin belajar dan mendalami fikih syafi'i. Cuma karena kitab ini adalah kitab mukhtasar, jadi yang disebutkan adalah ru'usul masail, pokok-pokok pembahasan saja, tidak menyebutkan secara mendetail. Yang menyebutkan secara mendetail itu adalah tugas daripada orang yang mensyarahi kitab tersebut. Maka kitab Abi Suja ini adalah kitab yang
sudah bertahun-tahun dikaji oleh para ulama, dan karena pengarangnya sendiri adalah seorang ulama besar, maka kitabnya dijadikan sebagai rujukan bagi orang yang belajar ilmu fikih, bagi orang yang pertama kali ingin mengetahui dan belajar ilmu fikih. Para pendengar yang saya muliakan, sebelum kita memulai kajian kita, sebelum kita membaca kitab takrib ini, marilah kita baca atau marilah kita buka pembacaan kita ini kali ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan kepada saya taufik dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan kajian kitab takrib ini, juga dengan bacaan surat Fatihah tadi mudah-mudahan kajian kita yang akan datang selalu diridhoi dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila ma nawahu wa ala ma nawahu ulama'una wa salafuna wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimallahu ta'ala. Di sini Imam Abi Syuja' mengawali kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, juga dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diteruskan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah karena mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam satu riwayat yang lain fahuwa ajdam. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Yang artinya adalah setiap perkara yang diperhatikan oleh syarak yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut bismillah, maka perkara tersebut adalah abtar, ajdam au aqta. Yang mana kalimat abtar, ajdam, aqta mempunyai arti qalilul barokah. Jadi setiap perkara yang diperhatikan oleh syarak, oleh agama, yang tidak dimulai dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah akan sedikit berkahnya. Dalam suatu riwayat yang lain, hadis ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi, dengan menyebutkan hamdillah. Setiap perkara yang diperhatikan oleh agama yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut adalah sedikit berkahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ganti daripada bismillah adalah bizikrillahi. Dan hadis ini sebagaimana dikatakan dan disebutkan oleh beberapa ahli hadis, seperti disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subuki dalam kitabnya Muqaddimah Tabaqat Syafi'iyah Kubra, meskipun hadis ini
lafadznya muttarib, lafadznya berbeda-beda, cuma sebagian ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih, seperti Hafidz Ar-Rahawi, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi. Jika Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, juga termasuk Imam Ibnu Shalah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan. Begitu juga Imam Tajuddin Subki mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, yang mana hadis hasan boleh kita jadikan pegangan sebagai hukum. Boleh kita jadikan sumber daripada pengambilan suatu hukum. Maka setiap perkara yang dianjurkan oleh agama, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut adalah sedikit berkahnya. Maka di sini Imam Abi Suja imtisalan menyontoh dan ikut apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mulai kitabnya dengan menyebutkan bismillah dan alhamdulillah. Kemudian setelah menyebutkan bismillah dan alhamdulillah, beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu semua adalah agar kitab yang beliau tulis benar-benar mendapatkan berkah dan kitab yang manfaat, yang mana besoknya pahala daripada kitab tersebut akan selalu mengalir kepada beliau meskipun beliau dalam alam barzah. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini, kalau kita tengok dimanapun di sana ada mazhab Syafi'i, pasti diajarkan di tempat tersebut kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Itu semuanya adalah karena keikhlasan Imam Abi Suja dalam menyusun atau mengarang kitab ini. Juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shalla 'alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma jama ismi fi dzalikal kitab." Yang artinya, barang siapa yang membaca sholawat dalam kitab, maka malaikat akan selalu memintakan ampun orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala selagi nama saya ada dalam kitab tersebut. Jadi maka dari itu kalau kita perhatikan setiap imam yang menulis atau menyusun sebuah kitab, pasti perkara 3 ini tidak pernah mereka tinggal. Yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua membaca hamdalah, dan yang ketiga adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Juga apa yang mereka lakukan adalah karena mengambil panutan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan membaca bismillah kemudian alhamdulillah. Surat yang pertama yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, yang mana surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena iktidaan dan mengambil panutan terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Quran, maka para ulama kalau menyusun kitab, maka yang pertama kali ditulis adalah lafaz bismillah dan alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu semuanya adalah berdasarkan hadis, bukan sekedar ketepatan, tapi memang berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Qala al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini adalah Imam Abu Suja. Yang mana Imam Abu Suja ini namanya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau adalah asalnya orang Asfihan, yaitu sekarang kalau kita lihat
Asfihan di sini adalah daerah wilayah yang terletak di negara Iran kalau kita lihat zaman sekarang. Nama beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Ahmad bin Hasan bin Ahmad. Bukan Ahmad bin Husain, tapi Ahmad bin Hasan. Beliau ini adalah seorang qadhi atau seorang hakim. Yang mana beliau adalah orang yang ahli fikih, orang soleh, seorang wali besar. Beliau dilahirkan di negeri Basrah, di kota Basrah, yang mana bapaknya dan kakeknya asalnya adalah datang dari negeri Asfihan. Beliau dilahirkan pada tahun 434. Dan beliau ketika berada di Basrah, beliau menjabat sebagai seorang qadhi dan sebagai seorang pengajar di Masjid Basrah. Kurang lebih beliau menjadi qadhi dan menjadi pengajar resmi di Masjid Basrah selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Dan beliau tidak pernah keluar dari rumahnya menuju kepada tempat pekerjaan beliau, dinas beliau. Jadi beliau adalah seorang hakim, juga seorang pengajar resmi di Masjid Basrah. Beliau sebelum berangkat ke pengadilan, setelah sholat subuh, beliau membaca Quran, juga membaca wirid. Baru kalau sudah waktu duha, sholat duha, terus berangkat menuju tempat pekerjaannya. Jadi adalah bisa kita tiru. Jadi kalau kita sebagai pegawai negeri atau sebagai seorang guru, maka setelah sholat subuh, yang kita lakukan adalah membaca Quran, membaca aurat, nanti sarapan, terus setelah itu jangan sampai kita melupakan sholat duha, baru setelah itu keluar menuju tempat kerja masing-masing. Ketika beliau menjabat sebagai seorang qadhi atau seorang hakim, beliau sebagaimana ditulis oleh beberapa ulama yang menulis biografi beliau, beliau menjadi seorang hakim yang adil, yang bijaksana. Beliau tidak pernah takut kalau memang hal itu adalah hal yang benar. Ketika beliau menjabat sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, maka beliau selalu membagikan sedekah kepada para fakir miskin. Sehingga sampai diceritakan bahwasanya pada suatu hari beliau pernah memberi sedekah kepada seorang fakir miskin sampai 20.000 dinar. Satu hari itu beliau pernah mengeluarkan uang 20 dinar dibagi untuk fakir miskin. Bayangkan, berapa kalau 20.000 dinar kalau dihitung dengan duit sekarang itu berapa juta, berapa miliar. Karena 20 dinar saja itu adalah, kalau kita hitung dengan ukuran emas sekarang gitu ya sama dengan 85 gram emas. Itu 20 dinar. Bayangkan kalau 20.000. Dalam satu hari beliau pernah sedekah sebesar 20.000 dinar. Dan beliau, yang beliau kasih sedekah atau yang beliau kasih uang ini bukan cuma fakir miskin saja, tapi semua lapisan orang yang berguna. Maksudnya beliau juga mengasih sedekah kepada orang-orang soleh, kepada para ulama. Ini adalah biografi daripada Imam Abi Suja. Setelah menjadi atau menjabat sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim di Basrah, dan sebagai seorang pengajar resmi di Masjid Basrah, karena ketika pada waktu itu tempat belajar satu satunya adalah masjid. Tidak ada dulu yang namanya perguruan tinggi, tidak ada. Ya perguruan tinggi itu ya masjid itu. Jadi masjid itu adalah tempat belajarnya orang Islam ketika zaman dulu. Mulai dari zamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ingin
memberikan ajaran kepada para sahabat, beliau mengajari sahabatnya di masjid. Dan hal ini adalah berlangsung sampai lama. Sampai abad ke-10 Hijriah. Sampai abad ke-6 Hijriah dengan berdirinya Jami' Azhar, Masjid Azhar. Sampai 100 tahun yang lalu masih masjid adalah tempat belajar. Ketika beliau sudah tugas selama 40 tahun sebagai seorang hakim dan sebagai seorang pengajar resmi di Masjid Basra, akhirnya beliau pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau pindah ke Madinah Al-Munawwarah dan beliau bermukim tinggal di kota Madinah. Ketika beliau tinggal di kota Madinah, maka beliau ingin khidmah, ingin mengabdikan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau datang ke Masjid Nabawi dan di sana beliau mendaftarkan diri sebagai orang yang nyapu dan membersihkan Masjid Nabawi sekaligus membersihkan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau sampai di Madinah, maka beliau ingin mengabdikan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ketika berada di Madinah, pekerjaan beliau adalah menyapu masjid, terus menghidupkan lampu masjid, karena ketika itu tidak ada listrik, otomatis lampu adalah pakai lampu tempel, pakai obor. Maka beliaulah orang yang menghidupkan lampu-lampu ketika itu dan sekaligus menyapu lantai masjid dan membersihkan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau lakukan sampai beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di pintu Jibril. Jadi di sana dekat, kalau kita ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ziarah kita keluar dari pintu itu namanya pintu Jibril. Di situ dulu ada masjid. Jadi dekat pintu Jibril itu, di situ dulu ada masjid yang mana beliau dikuburkan di tempat situ. Dekat dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang tidak ada lagi, sudah digusur. Sudah masuk ke dalam areal Masjid Nabawi. Dan kalau tidak salah makam beliau sekarang sudah dipindah. Mungkin dipindah ke Baqi mungkin. Karena makam beliau dekat sekali dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah seorang tipe ulama yang ahli zuhud. Orang yang tidak memikirkan dunia sama sekali. Tidak memikirkan harta benda. Juga beliau adalah tipe ulama yang selalu mengamalkan ilmunya. Dan selalu menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ketika umur beliau sudah mencapai 100 tahun, mendekati 100 tahun, ketika itu seluruh anggota badan beliau termasuk gigi beliau utuh, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang jatuh satupun dari gigi beliau. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, saya mulai kecil telah menjaga anggota badan saya, termasuk gigi saya dan mulut saya, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya menjaga anggota tubuh saya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya sudah tua seperti ini telah menjaga anggota saya, maka anggota badan saya tidak pernah sakit dan gigi saya masih utuh seperti semula. Itu semua karena gigi ini tidak pernah saya gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran lagi kalau kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Takrib ini, menjadi kitab yang sangat populer, menjadi kitab yang menjadi rujukan oleh para ahli ilmu, oleh para santri dimanapun berada untuk belajar fikih Syafi'i. Karena berkah dan keikhlasan daripada pengarang kitab tersebut, sehingga kitab ini selalu menjadi rujukan. Karena dengan dijadikannya kitab ini menjadi rujukan, maka pahala
daripada kitab ini selalu mengalir kepada muallifnya atau penulisnya, yaitu Imam Abu Suja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis beliau telah bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amal perbuatannya. Dia tidak akan bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi orang yang menjadikan hartanya, sawahnya, rumahnya, tanahnya dibuat sedekah jariyah kepada masjid atau kepada madrasah atau kepada pondok, maka sedekah jariyah ini selagi barang tersebut masih ada, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengeluarkan sedekah jariyah tersebut. Begitu juga ilmun yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan. Nah, termasuk ilmu ini adalah mengarang kitab. Karena kitabnya Imam Abu Suja ini adalah selalu dipelajari oleh orang yang ingin belajar fikih Syafi'i, maka pahalanya akan terus mengalir. Coba bayangkan, mulai beliau meninggal dari tahun berapa? Dari tahun 500-an lebih sampai zaman sekarang, sampai tahun 1432 Hijriah. Beliau selalu mendapatkan pahala dari setiap orang yang membaca kitab beliau. Ini adalah suatu keutamaan, suatu fadilah yang sangat besar sekali, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua fadilah seperti apa yang diberikan kepada Imam Abi Suja. Para pendengar yang saya muliakan, kitab Takrib ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah kitab yang sangat populer dan sangat terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah. Itu semua adalah karena keikhlasan dan ketulusan Imam Abi Suja dalam mengarang kitab tersebut. Maka tidak heran kalau para ulama yang datang setelah Imam Abi Suja ketika melihat para ahli ilmu dan para santri semuanya pada mengkaji kitabnya Imam Abi Suja ini, maka banyak sekali ulama yang membuat syarah, membuat penjelasan kepada kitab yang ditulis oleh beliau. Banyak sekali ulama yang mensyarahi kitab Imam Abi Suja ini. Tapi syarah yang ada sekarang, yang sering kita temui, yang mana syarah tersebut dicetak, ya, itu misalnya yang sering kita temui adalah syarahnya Imam Khisni, yaitu Kifayatul Akhyar. Dan Kifayatul Akhyar ini adalah termasuk syarah yang bagus di antara syarah-syarah yang ada. Juga kita temukan lagi syarahnya Imam Khatib Syirbini yang bernama Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Suja. Juga kitab Iqna ini adalah kitab salah satu syarah daripada Mukhtasar Abi Suja yang baik. Tapi Kifayatul Akhyar juga termasuk syarah yang sedikit panjang, sedikit besar. Begitu juga Al-Iqna, syarah besar juga. Syarah yang mukhtasar adalah misalnya Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib adalah kitab syarah yang mukhtasar yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Qasim Al-Huzzi. Yang biasanya kita baca di Indonesia adalah kitab Fathul Qorib, syarah daripada kitab Takrib. Juga banyak sekali ulama yang berusaha untuk menazamkan kitab Takrib ini, termasuk yang menazamkan adalah Imam Imriti. Imam Imriti menazamkan kitab Takrib ini, yang mana nazam beliau kasih nama Nihayatut Tadrib fi Nadmi Ghayatit Takrib. Dan nazam ini banyak sekali syarahnya. Termasuk syarahnya adalah syarahnya Imam Fashani, syarah Imam Jauhari. Ini semuanya adalah menandakan bahwasanya kitab Takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja ini banyak sekali ulama yang memperhatikannya, dan benar-benar kitab ini adalah kitab yang berkah, selalu diperhatikan oleh para ulama. Imam Abi Suja berkata, "Sa'alani ba'dul asdiqa." Saya
diminta oleh sebagian teman-teman, hafizahumullahu ta'ala, mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an a'mala mukhtasaran, saya diminta oleh sebagian teman untuk menulis sebuah kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas, fil fiqhi, dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuh. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keridhaannya selalu tercurahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Yang mana kitab ini adalah fi ghayatil ikhtisar, kitab yang sangat ringkas sekali. Wa nihayatil ijaz, yang sangat singkat. Untuk apa kok menulis kitab yang mukhtasar, yang ringkas dan singkat? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, supaya gampang untuk dipelajari oleh orang yang ingin belajar. Yashulu 'alal mubtadi hifdhuhu, yang mudah untuk diapal oleh orang yang baru mulai belajar. Jadi memang kitab ini adalah memang diperuntukkan oleh Imam Abi Suja bagi orang yang memulai belajar ilmu fikih. Sehingga tidak heran kitab ini adalah kitab yang gampang, yang mudah, yang mana ibaratnya itu ibarat yang sangat mudah, tidak seperti kitab-kitab besar yang lainnya. Karena memang kitab ini adalah kitab ditulis untuk orang yang baru kali belajar ilmu fikih. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kitab ini dengan kitab yang lain, sangat beda. Karena kitab ini adalah ibaratnya sangat mudah. Dan mudah untuk dihafal. Karena saking ikhlasnya orang yang menulis kitab ini. Wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasril khisal. Dan saya memperbanyak dalam kitab ini pembagian-pembagian. Dari Imam Abi Suja di sini ketika menulis kitab ini beliau tulis dengan cara sangat sistematis sekali dan simpel. Sehingga kitab ini banyak sekali penggemarnya. Tidak ruwet. Jadi sangat simpel sekali sehingga gampang untuk difaham. Semuanya itu adalah fa'ajabtuhu, maka saya bersedia untuk memenuhi permintaan sebagian teman-teman tadi. Thaliban lisawab, semuanya adalah karena untuk mudah-mudahan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban illahi taala fit taufiq was-shawab lis-shawab, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencurahkan taufiknya kepada saya agar saya bisa menyusun kitab ini dengan benar. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang belas asih dan zat yang mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini adalah muqaddimah atau pembukaan dari kitab Taqrib karangan Imam Abi Suja. Imam Abi Suja dalam muqaddimah ini beliau menyebutkan bahwasanya beliau mengarang kitab ini karena permintaan dari sebagian teman beliau untuk nulis kitab dalam fikih Syafi'i. Yang perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan fikih itu? Jadi sebelum kita melanjutkan kajian kita mengenai pembahasan ibadah, muamalah, munakahah, maka terlebih dahulu kita juga harus patut kita untuk mengetahui apa sih yang dinamakan fikih itu. Ilmu fikih atau fikih itu adalah, kalau kita tinjau dari segi bahasa, fikih itu mempunyai arti al-fahmu, faham. Faqiha yafqahu, menurut bahasa artinya adalah fahima yafhamu. Menurut arti istilah, fikih adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam Yaqut Nafis, beliau menyebutkan al-fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang artinya fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan pengamalan, cara-cara untuk ibadah, untuk muamalah, untuk munakahah dan yang lainnya. Yang mana ilmu ini adalah muktasab, diambil
min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan dalil-dalil yang kita jadikan sebagai sumber untuk mengambil ilmu fikih ini adalah sudah jelas dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Dalil-dalil pengambilan hukum itu ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Adapun pokok pembahasan daripada ilmu fikih ini adalah af'alul mukallafin. Adalah pekerjaan setiap orang yang mukallaf. Orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi setiap sesuatu yang dikerjakan oleh orang mukallaf pasti ada hukumnya. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Kalau tidak sunnah, ya mubah. Kalau tidak mubah, ya makruh. Kalau tidak makruh, ya haram. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini mempunyai hukum, ada hukumnya. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Kalau tidak sunnah, ya mubah. Kalau tidak mubah, ya makruh. Kalau tidak makruh, ya haram. Maka karena apa yang telah dilakukan oleh manusia itu sangat banyak sekali, otomatis di sana banyak sekali hukum yang ada. Kebutuhan kita untuk ilmu fikih adalah kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Apalagi untuk zaman sekarang ini, di mana banyak hal-hal baru yang tidak kita temukan pada zaman dahulu. Sehingga memerlukan pemecahannya. Memerlukan pemecahan untuk mengetahui apa hukum hal-hal baru yang terjadi pada zaman sekarang. Kan secara otomatis ulama dulu menelurkan sebuah hukum menurut zaman mereka. Menurut zaman dan situasi yang mereka hidup pada zaman tersebut. Tapi karena sekarang zamannya adalah zaman teknologi, yang mana segala sesuatu sekarang terjadi dengan sangat cepat sekali, maka di sini pada zaman sekarang ini banyak sekali kejadian yang perlu sekali untuk kita ketahui hukumnya. Maka pada zaman sekarang ini secara otomatis seorang ahli ilmu fikih atau santri dituntut sekali untuk bisa menguasai fikih secara mendalam, secara mendetail, juga dituntut sekali untuk bisa menguasai segala bidang keilmuan yang menjadikan atau yang menjadi alat-alat untuk mengeluarkan hukum Islam atau alat-alat ijtihad. Faedah daripada belajar ilmu fikih ini adalah untuk mengikuti dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kita tidak bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita belajar ilmu fikih. Bagaimana kita bisa sholat dengan baik, dengan sah kalau kita tidak bisa cara-caranya? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak mengetahui apa saja larangan tersebut? Ya, ini adalah tugasnya ilmu fikih. Dengan ilmu fikih ini maka kita bisa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu sumber daripada ilmu fikih itu sendiri sebagaimana yang saya katakan adalah kitab Al-Qur'an, hadis Rasulullah, ijma', kesepakatan para ulama, dan Al-Qiyas. Dan sudah barang tentu pasti bahwasanya belajar ilmu fikih ini adalah hukumnya wajib. Karena ilmu fikih ini adalah berhubungan dengan segala gerak-gerik manusia, maka hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu fikih adalah hukumnya wajib fardu ain fima yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Belajar daripada ilmu fikih ini hukumnya adalah wajib fardu ain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sahnya ibadah dan sahnya muamalah dan sahnya munakahah. Maksudnya bagaimana? Jadi agar sholat kita ini sah, maka secara otomatis kita harus mengetahui rukun-rukun sholat dan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Kita harus mengetahui syarat-syaratnya sholat. Kalau kita ingin sholat kita sah, bagaimana kita tahu bahwasanya sholat kita sah?
kalau kita sendiri tidak bisa mengetahui apa itu syaratnya sholat, apa itu rukunnya sholat, apa itu hal yang membatalkan sholat. Jangan-jangan kita telah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, sedangkan kita sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Maka ini adalah tidak diperbolehkan. Maka saya katakan, belajar ilmu fikih ini hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu fikih adalah hukumnya wajib. Dan orang yang menjalankan bentuk ibadah tanpa didasari oleh pengetahuan ilmu fikih, maka ibadahnya tidak sah. Tidak sah. Maka dari itu kalau kita lihat misalnya, dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama. Imam Ibnu Ruslan berkata dalam Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah tanpa didasari oleh keilmuan fikih, maka ibadahnya dan amalnya tadi mardudah, tidak diterima. Karena apa? Karena tidak sah. Bagaimana dia sholat? Bagaimana tahu dia bahwasanya sholatnya sah kalau dia tidak mengetahui syarat rukunnya? Maka dari itu para ulama mengatakan, kalau kita mempunyai seorang anak, kemudian anak tersebut baligh. Misalnya kita mempunyai anak pada hari ini genap umur 15 tahun. Karena umur baligh ada 15 tahun. Maka kalau balighnya itu pada jam 10 pagi tadi, maka anak tersebut ketika masuk waktu zuhur, maka anak tersebut harus mengetahui cara-cara wudu. Karena dia baligh, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Dan sholat tidak sah kecuali dengan wudu. Maka kalau dia baligh jam 10 pada hari ini, maka kalau ketika ada azan zuhur, maka dia wajib untuk belajar cara-cara wudu. Kalau sudah tahu cara-cara wudu dan segala sesuatu yang membatalkan wudu, baru dia wajib untuk belajar cara-cara sholat. Begitu seterusnya. Nanti kalau datang bulan Ramadan, maka dia harus belajar cara-cara puasa. Nanti kalau dia ingin haji, maka dia harus belajar cara-cara haji. Nanti kalau dia ingin mengeluarkan zakat fitrah misalnya, maka dia harus belajar cara-cara mengeluarkan zakat. Nanti kalau dia ingin kawin misalnya, maka dia harus belajar cara-cara syarat rukunnya kawin. Dan hal ini adalah harus dipelajari. Maka sebagai orang tua, tugasnya adalah sangat berat sekali. Kalau melihat anaknya sudah jadi umur mau baligh, maka dia harus mengajari anaknya tersebut cara-cara wudu, cara-cara mandi, cara-cara sholat. Kalau masuk bulan puasa, maka harus mengajari cara-cara puasa. Kalau tidak bisa mengajari sendiri, maka didatangkan ustadz untuk mengajari. Alhamdulillah sekarang banyak ustadz, banyak kajian yang ada. Kajian di mana-mana. Cuma sekarang ini kalau kita lihat situasi di Indonesia, memang kajian yang ada itu cuma sekarang nasihat. Ya, pidato mau itu hasanah, itu bagus juga. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah belajar fikih. Mengajari orang bagaimana caranya sholat. Mengajari orang bagaimana caranya wudu. Mengajari orang bagaimana caranya melakukan mandi. Ini semua adalah kewajiban yang wajib kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita lakukan, harus kita lakukan. Kalau tidak belajar, maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Maka dari itu, ya alhamdulillah sekarang pondok pesantren di mana-mana. Kalau memang tidak bisa mengajari anaknya sendiri, maka bisa anaknya dibawa ke pesantren. Kalau tidak bisa mondok di pesantren, ya didatangkan guru. Gitu. Sehingga ilmu fikih yang berhubungan dengan sesuatu yang mendasar seperti cara-cara wudu, cara-cara mandi ini tidak bisa ditawar lagi, jadi wajib untuk diketahui. Kalau tidak begitu, maka ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang tidak sah. Ya maka harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Loh, kalau begitu Ustaz, bagaimana amal atau perbuatan orang awam? Karena tidak semua orang itu belajar. Banyak sekali orang awam yang tidak tahu menahu sama sekali. Nah, untuk hal seperti ini maka sebagian ulama seperti yang dinukil oleh yang dikatakan oleh Imam Al-Ahdal bahwasanya
Pekerjaannya seorang awam itu kalau mencocoki sebuah mazhab, maka dianggap sah. Amalul ami idza wafaqa madhaban muayyan yakunu sahihan. Jadi kita mengatakan setiap pekerjaannya orang awam, kalau pekerjaan sholat, puasa, wudu, selagi pekerjaan tersebut mencocoki dengan sebuah mazhab, maka kita anggap sah. Cuma tetap berdosa. Dosanya apa? Karena dia meninggalkan tidak belajar. Jadi belajar ini adalah hukumnya wajib. Khususnya berhubungan dengan sahnya sholat, sahnya wudu, sahnya mandi. Apalagi anak perempuan, maka bagi seorang ibu atau seorang ayah wajib mengajari anak perempuannya sebelum anak perempuan tersebut balik, sebelum anak perempuan tersebut datang bulan, maka dia harus mengerti bagaimana cara-cara hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, gitu. Bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya sholat. Itulah hal yang sangat penting sekali. Tapi untuk orang sekarang ini, karena yang dipentingkan oleh mereka itu adalah dunia saja, tidak mementingkan akhirat, sehingga kajian-kajian seperti ini banyak ditinggalkan. Mereka mengajari anak-anak mereka bagaimana cara mencari uang. Bagaimana anaknya bisa hidup dengan enak. Sehingga menurut mereka masukkan anak mereka ke sekolah SMP, SMA, nanti di perguruan tinggi yang maju. Tapi lupa dengan hal yang sangat penting sekali, yaitu mengajari anak tersebut bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mementingkan kehidupan yang fana dan meninggalkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhir nantinya. Yang mana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita hidup di dunia ini sebagai ka'annahu abirus sabil. Seperti kita itu lewat begitu saja. Dunia ini adalah tempat untuk kita lewat begitu saja. Tujuan kita yang pasti dan yang hakiki adalah akhirat. Akhirat di sana adalah kehidupan yang selama-lamanya. Di dunia ini cuma 80 tahun, 60 tahun, 63 tahun, kemudian meninggal, habis. Tapi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Di sana hanya ada surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa meneruskan dan membaca kitab takrib ini untuk masa-masa mendatang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana amalan maqbula wa yarzuqana qalban khashi'a wa yarzuqana husnal khatimah wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.